Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Sekarang kita masuk ke pertemuan keempat dalam mata kuliah pemrograman 2. Saya ingatkan kembali, minggu lalu kita sudah belajar mengenai cara pengkoneksian antara MySQL di BMS ke PHP, terus membuat database. Yang berikutnya adalah membuat tabel. Yang berikutnya adalah insert data. Oke, jadi di sini yang terakhir kita pertemuan minggu lalu adalah bagaimana melakukan insert ke database yang sudah kita buat sebelumnya. Jadi pertemuan hari ini kita akan melanjutkan materi. Di sini sebenarnya materi selanjutnya adalah get_list ID. Cuman saya tidak begitu membahas tentang ini. Di sini cukup singkat saja bahwa fungsinya untuk mendapatkan ID terakhir yang kita inputkan ke dalam database. Misalnya, jika table tersebut memiliki kolom di mana ID-nya disetting auto increment, ya, jadi misalnya 1, terus record yang berikutnya adalah 2, record yang berikutnya adalah 3, dan seterusnya, maka data tersebut dapat kita ambil ID yang terakhir dengan menggunakan metode yang namanya insert ID. Dengan sebelumnya itu menyebutkan objek con, di mana objek con ini adalah objek yang dibentuk oleh kelas MySQL. Oke, saya kira ini fungsinya untuk mendapatkan ID terakhir. Saya tidak mempraktekkan di sini. Kalian boleh mempraktekkan sendiri. Yang berikutnya adalah insert multiple data, multiple record. Jadi misalnya kita ingin menginput data ke database seperti yang kita lakukan sebelumnya, seperti ini. Jadi kita menginput data mahasiswa, yaitu Dani, dengan Stambo 03, Jalan Mangga 2 alamatnya, dengan jenis kelamin laki-laki. Ini akan terinput ke dalam database berupa satu record. Kita contohkan, misalnya kita punya database seperti ini. Saya hapus saja karena sudah begitu banyak. Saya hapus sampai di 3 dan seterusnya. Saya hapus. Oh iya, lupa ini. Examnya belum jalan. Saya ulang ya. Dihapus semua kecuali record 1 dan record 2. Yes. Oke, sekarang kita di dalam tabel mahasiswa ini, di database web 2 terdapat sekarang 2 record. Pertama dengan NIM 2018-001 dan yang kedua adalah 2018-002. Sekarang kita input kembali lagi 03, namanya terserah sebenarnya. Ini juga. Oke, saya langsung saja save. Kita eksekusi. Namanya koneksi ya.
Oke, sekarang kita lihat ini sudah tereksekusi. Kita lihat, kita refresh. Sekarang sudah ada record baru. Jadi sini terdapat 3 record ya. Ini. Jadi 3 records atau bisa kita sebut juga 3 baris. Nah, sekarang kalau kita ingin menginput banyak data dalam sekali eksekusi, kita bisa menggunakan fungsi MySQLi multi-query function. Jadi seperti itu. Ada juga cara lain sebenarnya. Bisa kita copy saja ini, terus di sini pasti beberapa kali seperti yang berapapun yang kita inginkan. Nanti datanya kita ganti di sini. Ini kita ganti, misal 4, 5. Oke, save. Terus ini tidak boleh sama ya. Sini 6. Nah, apa terbalik. Sekarang dieksekusi, ya, refresh, terus kita lihat. Oke, masuk di sini 4, 5, 6. Jadi dengan cara seperti ini boleh juga, ini namanya multiple input. Terus kalau ini kita bisa menggunakan metode yang namanya MySQLi multi-query function. Di sini perbedaannya, SQL-nya dulu dibuat seperti ini, tidak langsung tadi di sini langsung di objek count langsung di-query-kan, jadi seperti ini, terus diulang-ulang sebanyak yang kita inginkan. Kalau ini dibuat dulu variabel statementnya, query-nya, misalnya insert into seperti ini, terus dibuat lagi, belum dieksekusi, hanya disiapkan dulu X statementnya, statement query-nya. Setelah itu di sini dieksekusi sekaligus 3 kali. Dieksekusi 3, jadi tiganya dieksekusi. Jadi ini ada disambung sebenarnya ya. Ini ada sama dengan, operator sama dengan, ada operator titik sama dengan. Operator titik sama dengan ini artinya menyambung variabel di atasnya. Jadi di sini ada materi di mana ya? Ya, ini dia operator titik sama dengan. Jadi ini berbeda dengan sama dengan. Kalau titik sama dengan ini adalah concatenation assignment. Jadi contohnya seperti ini. Sini ada variabel 1 hello world. Terus variabel 2 world. Variabel 1 txt1 dengan value hello. Terus txt2, variabel txt2 value-nya spasi, di sini ada spasi world. Kemudian txt1 titik 2 sama dengan txt2. Nah, ini sebenarnya bisa dibuat seperti ini. Ini 1, terus di sini titik sama dengan. Ya, sama juga ya, seperti ini. Variabel 1 hello, variabel 2 titik sama dengan world. Apa artinya? Dia menyambung titik sama dengan ini, operator ini menyambung variabel sebelumnya, yaitu txt1. Jadi tidak membuat value yang baru, tapi menyambung value yang sudah ada. Di sini ada hello world. Ya, sama juga dengan ini. Jadi di sini ada variabel SQL dengan value-nya itu ini ya, insert into. Jadi sebenarnya ini sama halnya kalau saya tulis ini disambung di sini.
Jadi nanti kita coba sebentar. Ini saya coba bawa ke sini. Ini saya hapus. Oh ya, saya buat dulu di sini. SQL insert into $SQL sama dengan ini, di copy, terus pastikan di sini ada titik koma. Artinya titik koma ini adalah pembatas antara query satu dan query yang berikutnya. Terus ini di copy lagi, di sini dipastikan. Di sini saya ubah berapa ya, 7. Terus di sini 8. Yang berikutnya adalah di sini tambah lagi titik komanya, terus paste lagi. Di sini 9. Oke, bisa kita lihat di sini. Ini query pertama dari sini sampai sini. Ya, ini query pertama. Terus yang berikutnya setelah titik koma ini ada query yang berikutnya lagi sampai titik koma yang berikutnya. Sampai di titik koma yang ini ya. Terus lanjut lagi ke query yang berikutnya. Oh ya, ini maksud saya, sorry, titik koma yang ini. Terus yang terakhir, kalau kita ingin menginputkan 3 data, 3 record, kalau kita ingin melanjutkan tinggal titik koma lagi. Cuman ini agak panjang, jadi kalau misalnya kita ingin pisah, maka kita pakai operator yang titik koma tadi, titik sama dengan yang tadi. Tapi kita tes saja ini, kita lakukan percobaan. Oke, ini sama saja sebenarnya. Setelah itu kita pakai fungsi yang ini ya. Count ini tetap, count ini adalah objeknya, objek dari kelas. Jadi ini kelas MySQL, ini adalah objek. Tentunya ini kita lakukan dengan OOP ya, Object Oriented Programming. Object Oriented Programming. Oke, multi query SQL. Nah, perbedaannya dengan minggu lalu, ini saya save dulu, saya save as dengan nama input multi aja ya, input multi PHP, multi data. Save. Oke, titik koma. Saya mungkin perlihatkan perbedaannya dengan yang minggu lalu. Kita buka dulu koneksi. Ya, ini dia. Nah, minggu lalu ini seperti ini ya. Count query pakai metode query. Ini namanya metode. Kalau sekarang metodenya kalau ingin input banyak, dia pakai multi query ya, multi query. Sekarang kita coba tes ini apakah berhasil atau tidak. Kalau berhasil, dia akan masuk ke sini, ada tambahan data 7, 8 dan 9. 7 ini ya, 7.
pemisah di sini titik koma, dan yang berikutnya adalah 9. Ini kalau berhasil dia akan masuk ke tiga-tiganya, insert ini. Sekarang kita eksekusi dengan nama filenya yaitu input multi data, kalau tidak salah. Oh, ada kesalahan di sini, error unexpected count di line 7 multi data. Ya, kita lihat dulu. Nah, sepertinya di sini kita lupa titik komanya di bagian belakang sini. Jadi setiap statement di PHP itu kita harus akhiri dengan titik koma ya, seperti ini. Ini di sini ada 3 statement. Kita save lagi. Kita jalankan coba. Oke, tidak ada pesan error. Mungkin ini sudah berhasil, kita cek. Refresh. Oke, di sini masuk 7, 8, 9. Sekarang kita punya record 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 record ya. Record semuanya. Oke, itu tadi 2 cara penginputan data yang banyak atau multiple data. Bisa mengulang metode query atau bisa juga dengan menggunakan metode multi query. Kita coba dulu menggunakan operator titik sama dengan yang saya katakan tadi. Saya kembali ke sini. Jadi ada, kita pisahkan supaya tidak terlalu panjang ya. Kita coba ikuti yang dilakukan oleh W3 School. Ini di copy sampai sini, diputus saja dan seterusnya itu dihapus. Oke, perhatikan ini titik koma adalah pemisah antara query satu dan query yang lainnya, seperti yang tadi kan. Terus karena ini satu statement, maka statement ini harus diakhiri dengan titik koma. Jadi titik koma yang ini, perhatikan, ini adalah titik koma pemisah query, sementara titik koma yang ini adalah akhir statement ya. Jadi karena setiap statement itu harus diakhiri dengan titik koma. Kalau kita tidak akhiri maka di error. Sekarang kita lanjut. Kita tinggal copy saja ini, pastikan ke bawah 3 kali, 2 kali ya, terserah. Terus di sini karena ini kalau kita tidak berikan titik di sini operator, maka value ini akan menimpa value yang di atasnya. Begitupun juga value ini akan menimpa lagi value, maka yang terakhir inilah yang dianggap value yang digunakan. Jadi nanti yang masuk hanya ini ke sana, sini ya. Makanya kita butuh titik di sini supaya dia menyambung saja apa yang sudah ada, tidak menghapus. Jadi operator titik ini. Oke, sekarang ini karena tadi sampai 9, di sini kita ganti 10. 10, oh iya. Terus 11, 12. Save. Count multi query SQL. Maka ini dieksekusi tiga-tiganya. Sekarang kita coba refresh lagi. Kita lihat refresh, mana refresh? Oh ini. Oke, kita lihat 10, 11, 12 ya kan. Saya kira sama saja yang mana kita mau gunakan. Cuman kita di sini memperkenalkan bagaimana
agar menggunakan fasilitas yang ada. Misalnya di sini ada operator, terus ada metode multi query. Kalian boleh menggunakan yang mana saja. Yang berikutnya adalah masih membahas tentang insert multiple data, tapi dengan menggunakan metode yang berbeda lagi. MySQL prepared. PHP MySQL prepared statement. Di sini kita akan bahas sebentar. Kita coba dulu praktekkan apa maksudnya prepared statement ini. Kita masih akan menginputkan banyak data dalam satu kali eksekusi, itu dengan cara yang berbeda. Ada metode yang namanya prepare. Jadi seperti ini, prepare ini metode masih di dalam object con. Jadi object con ini kan dibentuk dari kelas MySQL. Karena dia objek dari MySQL, maka dia mengadopsi metode-metode yang ada di MySQL. Di dalam library MySQL banyak metode yang sudah disediakan. Salah satunya diantaranya adalah prepare, termasuk query, termasuk connect error. Ini semua adalah metode di dalam kelas MySQL. Sekarang kita coba metode prepare. Apa maksudnya metode prepare ini? Kita coba dulu di sini. Kita buat lagi variabel SQL. SQL sama dengan con, variabel con. Ini ya, variabel con, objek dari MySQL. Terus kita panggil metodenya dengan menggunakan kurang lebih besar dari, bisa kita lihat ini adalah tanda panah, kurang lebih besar dari. Terus prepare ini adalah metode yang disediakan oleh MySQL. Terus isinya adalah query. Isinya adalah query seperti tadi. Cuman yang membedakan adalah dia value-nya tidak diisi, tapi hanya ditulis tanda tanya. Nah, kita copy saja. Ini saya kopikan sampai sini. Terus paste. Oh, ini ada tanda petik. Terus di sini juga ada tanda petik. Ya. Ini ada titik koma, statement penutup. Insert into mahasiswa value. Ini dia. Di sini ada berapa value ya? 1. Sini ada 1 value, 2 value, 3 value, 4 value. Dipisahkan dengan koma. Jadi koma ini adalah pemisah antara value yang ada di sini. Nah, value ini kalau kita menggunakan metode yang namanya prepare, maka value ini tidak perlu ditulis. Tidak perlu didefinisikan terlebih dahulu. Hanya dituliskan tanda tanya. Jadi langsung saja karena ada 4 maka saya tulis di sini tanda tanya 4 ya. Oke. Kita gantikan dengan tanda tanya. Jadi sepertinya prepare ini artinya adalah menyiapkan. Jadi dia menyiapkan template SQL, dia menyiapkan template yang nantinya sebentar akan diinput, didefinisikan apa ya sebenarnya maksudnya tanda tanya ini. Oke, sekarang kita bind ya. Jadi dia memerlukan ada bind parameter. Di sini fungsinya sebenarnya dia ingin tahu bahwa variabel-variabel apa saja yang akan diinput ke dalam tanda tanya tersebut. Jadi ini variabelnya apa saja dan tipe datanya apa. Jadi di sini dia butuhkan juga tipe data. Ya. Jadi kita tulis sini ada SQL bind param.
SQL, terus bukan sama dengan, di sini sama dengan, tapi dia seperti memanggil metode lagi, ya, menggunakan kurang lebih besar dari bind param. Ya, seperti ini mungkin tulisannya, kita cek dulu, ya, bind param. Oke. Setelah itu parameternya adalah, pertama kita ada 4 value di sini, ada 4 value. Value ini kita harus menentukan tipe datanya. Di sini kan kalau kita lihat ada varchar ya. Ini ada varchar juga. Bisa kita cek di database. Di sini struktural. Ada varchar. Jadi tipe datanya kalau di PHP itu kita hanya menentukannya seperti ini. Kita golongkan ke 4 bentuk ya. Ya, ini dia. Ada integer, terus ada double. Kalau double kita pakai inisial D, kalau integer pakai inisial I, kalau dia string dia pakai S, kalau blob dia pakai B. Kalau blob ini dia biasanya untuk gambar atau image dan lain-lain. Karena varchar itu masuk ke dalam string, ya, varchar itu string, maka kita pakai S. Ya, seandainya ada integer maka kita pakai I. Seperti itu. Jadi di sini kita tulis S string. Jadi string 4 kali string. Jadi ini ya, S yang pertama, terus S yang kedua, dan seterusnya, S yang ketiga, S yang keempat. Semuanya string. Karena kebetulan kita datanya itu string semua. Oke, seandainya di sana ada integer 1, misalnya yang ketiga itu integer, nanti kita tulis SSIS, string integer S. Tapi karena semua string maka, dan ini tidak boleh kurang. Misalnya kita tulis seperti ini nanti akan error. Sebentar kita coba ya. Terus koma, parameter yang berikutnya adalah variabel. Variabelnya nantinya apa yang akan masuk ke tanda tanya ini. Kita sebut saja variabelnya apa saja yang misalnya kita akan rencanakan itu A. Terus koma, variabel yang kedua adalah B, variabel yang ketiga adalah C, variabel yang keempat adalah D. Jadi ini harus sama ya jumlahnya. Ini juga A, ini adalah B, ini C, dan yang keempat adalah D. Oke. Terus kita tutup dengan titik koma. Jadi seperti ini, kita siapkan template-nya seperti ini. Yang berikutnya adalah input mengisi variabel tersebut. Yaitu sekarang variabel A. Variabel A sama dengan berapa ya? 2018. Ini NIM-nya. Terus 013 ya, 013. Terus yang kedua adalah kita siapkan 4. Di sini ada B, terus C, terus D. 4 bukan. B itu adalah namanya ya, namanya adalah misalnya Rini. Terus di C itu adalah jalan, alamatnya Jalan Seroja.
misalnya, terus ini dia perempuan. Oke. Terus yang terakhir kita sudah masukkan value-nya dari masing-masing variabel tersebut. Yang berikut adalah mengeksekusi dari SQL, variabel SQL ini. Ini hanya variabel, sebenarnya boleh kita ganti variabel apa saja. Variabel SQL method execute. Execute. Oke, yang berikutnya adalah ini sudah sebenarnya dia masuk satu ya. Kita tes dulu kalau berhasil. Coba kita cek, refresh, errornya ada di line 11, main variable. Number of element artinya adalah jumlah elemen in type definition string doesn't match number of bind variable. Tidak cocok jumlah tipenya dengan jumlah variabel yang direncanakan. Jadi direncanakan sini ada 4, di sini juga ada 4, tapi di sini 3 ya. Jadi kita butuh S. Memang tadi saya sengaja supaya kita lihat errornya ya. Terus yang berikutnya adalah kita coba refresh lagi. Oke, masih ada error. Oh iya, ini error. Karena kita lupa hapus. Ini kita sudah tidak pakai lagi ya. Ini kita sudah tidak pakai lagi. Ini hanya sekedar membantu saja kita tadi. Save. Terus refresh. Masih ada yang error di line 11. Multi query expect parameter 1. Di line 11 itu ini ya. Oh iya, ini juga lupa kita hapus. Ini kita tidak butuh lagi karena kita menggunakan prepare sekarang, bukan multi query. Save lagi, kita cek, refresh. Oke, sekarang tidak ada pesan error. Kita cek apakah dia masuk datanya. Yang data terakhir adalah siapa ya? Yang terakhir itu 13 ya, 13 Rini Jalan Seroja. Ya, ini dia sudah masuk datanya. Berarti berhasil kan? Sekarang kita ini datanya sudah terlalu banyak, kita hapus lagi supaya tidak kelihatan. Saya sisakan 2 saja. Terus delete. Yes. Sekarang datanya 2 kembali. NIM 1 dan NIM 2. Kita belum mempraktekkan multiple data. Sekarang kita kembalikan ini ke 03 lagi datanya. Terus apa yang kita lakukan selanjutnya? Kalau kita ingin menambah data dalam satu kali eksekusi, kita tinggal tambahkan saja isi data variable ini. Misalnya ini 4. Terus di sini namanya sembarang aja, Jalan Seroja 2, perempuan execute. Terus tambah lagi di sini 4, namanya Rini 3, Jalan Seroja 3, perempuan execute. Oke, save. Ya sudah, kita cek lagi, refresh, masuk 3, 4. Yang ke berapa anda masuk ya? 3, 4. Oh iya, ini lupa tadi ya. Coba kita ulang. Ini 5, terus 6, 7. Save. Oke, refresh. 5, 6, 7. Oke, hasil kita sudah lakukan percobaan yang ini. Jadi kita sudah melakukan tadi 3 cara untuk
melakukan insert data ke dalam database dengan sekali eksekusi tapi banyak data yang masuk. Ini mungkin saja ada kasus-kasus tertentu jika satu form itu akan menginput banyak data sekaligus. Terus maksudnya yang mana sebenarnya yang terbaik di antara ketiga ini? Kalau kita ingin melihat dari efisiensi, maka yang ketiga ini dengan menggunakan prepare ini yang paling terbaik di antara dua sebelumnya. Jadi dibandingkan dengan eksekusi SQL statement secara langsung seperti yang kita lakukan tadi, maka ada tiga kelebihan yang bisa didapatkan. Mungkin tiga kelebihan ini saya minta kepada mahasiswa untuk mengartikannya dan saya jadikan ini jadi tugas. Jadi tolong kamu analisa apa sebenarnya kelebihan di statement prepare ini dibanding yang dua tadi, karena sebenarnya sama-sama tujuannya, tapi tentunya ada kelebihan karena ini dibuat seperti ini tentunya tidak mubazir. Jadi membuat pemrograman PHP ini, jadi mereka membuat ini supaya lebih fleksibel dan lebih baik lagi. Saya minta kepada mahasiswa untuk menganalisanya. Di sini sebenarnya sudah ada jawabannya, cuma di sini dalam bahasa Inggris. Saya minta kalian tidak hanya sekedar menerjemahkannya di Google Translate, tapi kalian harus menjelaskannya lebih detail lagi. Kenapa sebenarnya statement prepare ini lebih baik dibanding dengan dua cara yang sebelumnya. Nah, di praktek pun juga nanti kalian akan dibimbing oleh Pak Rizal bagaimana melakukan praktek di materi yang ini. Jadi saya kira materi untuk pertemuan keempat ini saya cukup sampai di sini saja, sampai di prepare. Nanti yang kita lanjutkan ke materi yang berikutnya di select data dan seterusnya. Ini untuk pertemuan-pertemuan selanjutnya. Kalau ada pertanyaan mengenai materi hari ini, kalian bisa komentar di YouTube. Nanti video ini saya upload di YouTube ataupun juga di Google Classroom. Insya Allah saya akan jawab jika saya mengetahuinya. Kalau tidak, mungkin kita bisa belajar bersama. Akhir kata saya tutup perkuliahan kali ini dengan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.